Salam, puji Tuhan, karena hari ini Tuhan berikan kita kesempatan belajar firman Tuhan bersama dengan GKSIA Jakarta. Saudara, kali ini kita akan belajar tentang penentang kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 1-9. Dalam nas ini, saudara, disampaikan suatu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Bahwa akan ada saatnya orang kehilangan cinta atau kehilangan kasih kepada Allah. Dan tentu akan berdampak kepada keadaan yang sukar dan dialami. Sebagaimana digambarkan dalam pasal 3 ayat 1. Ada korelasi yang sangat kuat antara ketidaktaatan kepada Tuhan yang disebut sebagai penentang kebenaran dengan kesulitan yang dialami oleh manusia. Saudara, merujuk dari keadaan tersebut, firman Tuhan sebenarnya mengingatkan kita pada masa kini supaya tetap berpegang kepada cinta atau kasih yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita mewaspadai pengaruh-pengaruh hilangnya kasih dengan godaan, dengan berbagai godaan dan tawaran yang kita hadapi melalui cara hidup dunia yang terus menggerogoti umat Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini memberikan 4 nasihat bagi kita untuk menghindari diri kita dari kesukaran hidup di masa lampau yang diakibatkan oleh penentangan terhadap kebenaran. Yang pertama, bahwa penentang kebenaran akar segala kesukaran. Digambarkan dalam pada ayat 2 dan 4 bahwa penentang kebenaran itu dalam teks tersebut juga sebagai orang yang tidak menuruti firman Allah. Tidak menuruti Tuhan, tidak memperdulikan kehidupan yang mengandalkan Allah. Mereka lebih mencintai diri sendiri dan keinginan yang menguasai dirinya, bukan lagi Allah. Padahal Allah adalah sumber kebenaran yang akan memberikan mereka kehidupan dan kedamaian. Tapi justru ditentang dengan cara hidup yang tidak benar. Maka masa kesukaran pun akan dialami. Bagaimana tidak? Sebab mereka sendiri yang menentukan jalan hidupnya tanpa Tuhan. Karena itu kita perlu mewaspadai pola hidup seperti ini sehingga tidak terjerat virus cinta terhadap diri sendiri, melainkan cinta terhadap Tuhan. Mencintai Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan, itulah yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kehendaki bagi kita. Yang kedua, penentang kebenaran harus ditolak dengan tegas. Tentu tergambar dalam ayat 5. Firman Tuhan terus terang mengatakan bahaya yang mengancam jikalau menolak kebenaran. Itulah sebabnya dikatakan jauhilah mereka itu. Jauhilah ketidakbenaran itu. Artinya mengambil sikap untuk tidak mendekat terhadap penentang kebenaran. Sikap tegas diperlukan untuk menolak cara hidup penentang-penentang kebenaran. Saudara, jauhilah mereka itu juga berarti menghindar dan memutuskan untuk tidak ikut serta ajakan dan pengaruh yang diberikan dari luar yang ingin menentang kebenaran Kristus. Para penentang kebenaran tentu selalu menggoda kita untuk kita mengikuti ajakan dan ajarannya. Tapi melalui ketegasan dengan ikrar iman yang teguh, kita akan mampu menolak ajakan apapun yang ingin melemahkan kita. Yang ketiga, penentang kebenaran selalu tidak tahan uji. Saudara, firman Tuhan berkata dalam ayat 8 bahwa penentang kebenaran tentu selalu ada ujungnya. Mereka juga akan diuji. Apapun yang mereka perbuat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus. Tentu mereka tidak tahan uji di hadapan penguji sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab mereka bukanlah pelaku kebenaran, tetapi sebaliknya mereka adalah penentang kebenaran. Saudara, hanya pelaku kebenaran yang tahan uji di hadapan Tuhan. Sebab mereka melakukan apa yang diperintahkannya. Jikalau kita mau tahan uji, hiduplah dalam kebenaran dan tunduklah kepada Allah. Iman sejati selalu mampu bertahan dalam ujian apapun, sebab ia adalah pelaku kebenaran. Saudara, yang keempat, penentang kebenaran pastilah tidak lebih maju. Itu tergambar dalam ayat 9. Dikatakan bahwa penentang kebenaran tidak memiliki masa depan di hadapan Allah. Kelak mereka akan berada di luar Allah pada kehidupan yang akan datang. Mereka tentu tidak akan menjadi berkat. Mereka tidak akan lebih maju dari orang percaya.
Hanya orang yang melakukan kebenaran yang menjadi lebih maju dan akan menjadi berkat bagi sesamanya. Penentang kebenaran selalu menampilkan kebodohannya di hadapan Allah. Hidup dalam kebenaran Allah sudah pasti membuat kita lebih maju di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penentang kebenaran selalu berlawanan dengan kehendak Allah, membawa kepada kekacauan hidup. Sebaliknya, pembawa kebenaran selalu membawa damai dan menyejukkan yang melakukan kehendak Allah. Karena itu, biarlah kita tetap dalam kebenaran dan terus melawan ketidakbenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.